Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatus Saadah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menceritakan kisah inspiratif pengusaha sukses wanita di Indonesia. Kalian siap? Oke, kita mulai. Siapa sih yang tak kenal Wardah sebagai salah satu brand kosmetik paling populer di negeri ini? Penasaran kan seperti apa ya kisah sukses pendiri Wardah hingga perusahaannya seperti sekarang ini? Wardah adalah salah satu brand kosmetik nomor 1 di Indonesia, terutama di kalangan wanita muslimah. Hadirnya Wardah membuat para wanita muslimah yang ingin tampil elegan tanpa harus mencemaskan kehalalan produk, sebab produk Wardah mengedepankan prinsip halal, aman, serta memiliki kualitas yang sangat baik. Dengan cepat, Wardah berhasil menjadi salah satu produk pilihan muslimah Indonesia. Strategi pasar yang baik, promosi yang baik, serta manajemen yang baik, produk Wardah ini berhasil menduduki pasar perkosmetikan nasional, bahkan hingga menembus pasar mancanegara seperti Malaysia, di mana produk Wardah laku keras di negara tersebut. Lalu, siapakah sosok orang hebat yang berhasil mendirikan perusahaan sebesar Wardah? Ternyata di balik besarnya nama brand kosmetik Wardah, rupanya ada sosok perempuan bernama Nurhayati Subakat, yaitu seorang ibu yang mendirikan usaha kosmetik ini dari bisnis kecil di rumahnya. Nurhayati Subakat adalah wanita asal Minangkabau. Dialah pemilik dari Wardah, produk kecantikan asli Indonesia yang kini digandrungi banyak orang. Beliau merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950 dan beragama Islam tentunya. Dia menempuh pendidikan di Farmasi ITB. Setelah lulus dari ITB, dia bekerja sebagai apoteker di sebuah rumah sakit Padang. Merasa tak berkembang jika hanya menetap di kampung halaman, Nurhayati hijrah ke Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan kosmetik terkenal sebagai staf quality control. Karena etos kerja yang baik, karirnya di perusahaan tersebut terbilang cemerlang. Oleh atasannya, Nurhayati pun diminta bekerja full time. Kondisi ini membuatnya dilema karena dia adalah seorang ibu dengan 3 orang anak, tinggal di Jakarta, sementara kantornya berada di wilayah Bogor. Cukup berat dan merepotkan ketika harus meninggalkan anak untuk bekerja. Akhirnya dia pun memilih hengkang dari tempatnya bekerja. Tak akan ada kemajuan besar jika tak dimulai dengan langkah kecil. Hal itu dibuktikan sendiri oleh Nurhayati. Selepas resign dari perusahaan terdahulu, ia pun memutuskan memulai usahanya sendiri dari rumah dengan bantuan asisten rumah tangganya. Berbekal pengalaman di industri kecantikan, ia membuat produk kosmetik yang diberi nama Putri. Produk buatannya dijual dengan harga bersaing, namun tetap mengedepankan kualitas. Nurhayati pun tak sungkan memasarkan produk tersebut dari pintu ke pintu. Saat itu ia menyasar salon pinggiran di daerah Tangerang. Berkat kegigihannya, Putri mendapat sambutan baik dari pelanggan. Sejumlah produk karyanya dengan merek Putri pun mulai dikenal salon-salon ternama di Jakarta. 5 tahun kemudian, cobaan besar melanda. Pabriknya hangus terbakar. Semua usaha yang dirintis dari nol itu lenyap seketika menjadi arang.
sempat terpikir oleh Nurhayati untuk menutup saja perusahaan tersebut. Akan tetapi, ia kembali merenung bagaimana kelak nasib karyawan jika ia menutup usahanya. Akhirnya Nurhayati mencoba bangkit kembali berbekal modal usaha dari tabungan sang suami. Nurhayati kembali memulai usahanya dari nol. Pada tahun 1995, ia memutuskan membuat produk kosmetik yang menyasar pasar muslimah. Nurhayati menangkap adanya kebutuhan para muslimah untuk tampil cantik merias diri tanpa cemas soal kehalalan produk yang digunakan. Maka lahirlah Wardah sebagai merek kosmetik yang ketika itu tampil dengan jargon produk-produk halalnya. Apakah Wardah langsung disambut meriah oleh pasar? Tentu tidak semudah itu. Butuh perjalanan yang cukup panjang untuk kosmetik berlabel halal pertama ini untuk sampai di hati penggunanya. Apalagi produknya hanyalah hasil rumahan. Belum lagi adanya tudingan bahwa Wardah seolah menjual agama. Kok ada kosmetik berlabel halal? Padahal di sejumlah kalangan muslimah, titik kritis kehalalan produk kosmetik yang selama ini beredar di pasaran memang dipertanyakan. Sebab saat itu umum digunakan bahan haram dalam pembuatan kosmetik. Kini Wardah menjadi salah satu merek ternama di Indonesia sebagai kosmetik yang halal dan mencerminkan perempuan muslimah yang berdikari. Dengan semangat dan kegigihannya, Nurhayati dan timnya perlahan tapi pasti produk Wardah mulai diterima luas. Wardah bahkan tadinya sempat dipasarkan dengan metode LNM. Modal dan laba yang diperoleh digunakan untuk memperluas jaringan pasar. Saat penjualan MLM turun drastis, Wardah mengubah strategi bisnis. Mereka kemudian melakukan rebranding besar-besaran. Wardah berkolaborasi dengan sejumlah bintang untuk memperluas ceruk pasarnya. Mulai dari Inneke Koesherawati hingga para selebritas berhijab yang saat ini tengah digandrungi, seperti Dian Pelangi dan Zaskia Sungkar. Kini Wardah menjadi salah satu produk kosmetik terbesar di negeri ini. PT Paragon Technology and Innovation yang menaungi Wardah juga menaungi ratusan item kosmetik termasuk Emina dan makeover. Untuk mencapai tangga kesuksesan seperti ini, Nurhayati menekankan pentingnya kerja keras, sikap pantang menyerah, dan sabar menghadapi rintangan yang ada. Ia juga mengatakan bahwa bisa sampai di titik sekarang ini tak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 kiat sukses Nurhayati Subakat. Yang pertama yaitu memiliki tekad yang kuat, karena dengan tekad yang kuat kita akan mudah untuk melangkah. Yang kedua yaitu memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang besar membutuhkan effort yang cukup besar untuk mewujudkannya. Yang ketiga yaitu menjaga tali silaturahmi. Dengan terjaganya tali silaturahmi, rezeki bakal lancar mengalir. Yang keempat yaitu jujur, ulet, tekun, berikhtiar, dan tawakal. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.